Arti dari kewirausahaan adalah proses mengubah sebuah ide menjadi sebuah usaha dengan esensi dasar mengidentifikasikan masalah yang perlu dipecahkan dan mencari ide serta memberi solusi pemecahan masalah tersebut. Definisi dari kewirausahaan ini adalah definisi yang disetujui oleh kelompok kami. Selanjutnya, saya akan memberikan tanggapan dari video-video yang sudah disaksikan oleh kelompok kami. Video pertama menyatakan bahwa seorang wirausahawan memerlukan kreativitas dan gaya berpikir yang out of the box. Selanjutnya, video kedua, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, mahasiswa harus mempunyai prinsip baru, yaitu mulai berani untuk membangun startup. Selanjutnya, video ketiga, menurut Sandiaga Uno, seorang wirausahawan tidak boleh mudah menyerah, harus bisa keluar dari zona nyaman, mengambil kesempatan yang ada, dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, video keempat, menurut Jack Ma, dalam membangun suatu usaha, kegagalan adalah hal yang wajar terjadi. Akan tetapi, kegagalan bukanlah segalanya. Kegagalan harus dijadikan pembelajaran untuk kedepannya. Selanjutnya, video kelima, menurut Mark Zuckerberg, kesuksesan datang dari kegagalan. Jadi, jangan pernah menyerah dalam membangun sebuah usaha. Menanggapi video berikutnya dari Bukalapak yang berjudul Melia Winata Weaving a Better Generation Buka Talks, yaitu menjadi wirausaha tidak selalu menguntungkan diri sendiri, melainkan juga harus membantu lingkungan sekitar atau disebut social entrepreneurs. Video berikutnya dari Tennis Time Innovation Network yang berjudul Social Entrepreneurship Student Design Challenge, bahwa social enterprise adalah menangani tantangan sosial melalui pendekatan yang digerakkan oleh pasar. Video terakhir bersumber dari SolidWorks yang berjudul Meet Wearables Case Study Entrepreneurship SolidWorks, bahwa kewirausahaan hanya perlu untuk dimulai bahkan dari masalah yang dihadapi sehari-hari. Kelompok kami dapat menyimpulkan 3 hal. Yang pertama adalah berwirausaha adalah bagaimana seseorang berani memulai untuk berpikir out of the box untuk tetap berinovasi dan bertahan pada usahanya. Yang kedua, dalam berwirausaha diperlukan adanya ide. Namun ide yang bagus saja tidak cukup, melainkan juga harus dieksekusi agar ide tersebut dapat direalisasikan. Kemudian yang ketiga adalah kegagalan bukanlah hal asing yang akan ditemui. Bonus demografi adalah suatu permasalahan yang akan dihadapi oleh seluruh negara di dunia, terutama negara dengan angka penduduk siap kerja yang tinggi. Indonesia adalah salah satu dari negara yang akan terkena dampak negatif terbesar dari bonus demografi ini, yaitu pengangguran. Maka dari itu, kami menghadirkan sebuah startup bernama Markija atau akronim dari Mari Kita Kerja untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Startup ini akan bergerak di bidang digital, di mana akan menghubungkan calon pelamar dengan pembuka lowongan kerja. Harapannya, dengan Markija kita bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Markija sendiri adalah sebuah startup yang berkolaborasi dengan psikolog, HRD, dan perusahaan yang membuka atau akan membuka lowongan pekerjaan. Tujuannya sendiri agar calon pelamar dapat lebih siap menghadapi seleksi penerimaan. Layanan ini akan berupa aplikasi yang berisi data-data pelamar oleh pihak yang telah terverifikasi mengadakan lowongan pekerjaan. Baru sistem ini dinamakan Excellent. Untuk pendanaan awal, kami akan menggunakan dana pribadi dan juga dana dari 3F, Friends, Family, and Fools. Untuk service sendiri akan terdiri dari 3 pilihan. Yang pertama ada student, public, dan job finder. Akan ada 3 pilihan bagi job finder. Yang pertama ada nambah ilmu. Nah, dalam hal ini mereka akan diberikan tips-tips dan latihan agar lolos dari tes seleksi lowongan wawancara yang standar. Setelah itu, jika pengguna memilih coba masuk, mereka akan dihadapkan dengan pilihan sektor-sektor yang akan diberikan pertanyaan-pertanyaan psikologis sesuai dengan sektor yang dipilih. Selanjutnya ada uji diri, yaitu menyediakan tes untuk mengetahui lebih dalam tentang kemampuan diri sendiri. Jika calon pelamar telah lolos dari tes-tes logika dan pemecahan masalah, mereka akan diarahkan ke bagian coba wawancara yuk, di mana dalam hasil wawancara yang sudah terekam akan dikirimkan kepada HRD. Apabila dinyatakan lolos, maka mereka akan disuguhkan oleh pilihan-pilihan seperti sektor, detail jabatan, gaji, dan data apa saja yang perlu dikirimkan secara online. Kelompok kami menggunakan portal Spyforce untuk menganalisa bisnis kami.
Yang pertama adalah competition in the market. Sudah ada banyak platform tentang lowongan kerja di Indonesia, tapi rata-rata mereka semua hanya sebagai informan untuk lowongan kerja. Maka dari itu, Markija hadir sebagai platform penghubung, penambah kemampuan, dan tolak ukur untuk pelamar apakah cocok atau tidak dengan requirement yang dibutuhkan pembuka lowongan kerja. Kedua adalah threats of new entrants. Perusahaan berbasis teknologi adalah salah satu perusahaan yang sedang dalam hard barrier. Tentunya, Markija memiliki value tersendiri, yaitu sebagai penghubung dan meningkatkan nilai jual pelamar dengan memberikan persiapan-persiapan yang diperlukan lowongan pekerja demi bisa minimalisir unemployment rate. Yang ketiga adalah threats of substitutes. Ancaman terbesar kami adalah kehilangan fungsi. Tentunya hal ini bisa diatasi dengan membangun kepercayaan di masyarakat dan perusahaan. Keempat adalah power of supplier. Kami akan menggunakan infrastruktur berbasis cloud untuk memangkas biaya operasional. Maka dari itu kami sangat bergantung kepada providernya. Mereka juga bisa mengontrol harga, tetapi bisa sangat mudah digantikan apabila. Terakhir adalah power of supplier. Tentunya pelanggan tidak bisa memiliki kekuatan untuk mendikte harga, karena dasarnya kami adalah bisnis di bidang service. Jadi angka jual yang tetap adalah hal yang wajar. Analisis target pasar utama kami adalah mereka yang berusia kerja atau 18 sampai 50 tahun. Selanjutnya untuk target sekunder kami adalah usia 12 sampai 17 tahun serta masyarakat umum. Selanjutnya untuk analisis industri, Markija adalah sebuah startup yang bergerak di bidang ketenaga kerjaan, di mana Markija tersebut adalah membantu para pencari lowongan kerja untuk mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja. Markija berbeda dengan startup yang sudah ada lainnya karena Markija akan bersinergi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, di mana seluruh data yang dimiliki Markija nantinya akan diberikan kepada perusahaan tersebut. Pola pembelian, Markija adalah sebuah startup yang berbeda dengan startup lainnya yang hanya sekedar memberikan informasi tentang lowongan kerja. Pada Markija terdapat fitur-fitur lainnya seperti pelatihan ataupun tes wawancara dan lain-lain. Selanjutnya ada beragam strategi dari rencana bisnis yang kami kembangkan. Yang pertama adalah keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif Markija adalah kami berbentuk aplikasi, di mana artinya mudah untuk diakses. Selain itu, kami juga memberikan edukasi, mengetahui kapasitas diri, dan sebagai pintu seleksi. Nah, yang selanjutnya ada marketing strategi. Kami akan menggunakan platform sosial media, terutama dengan metode viral marketing, di mana untuk meningkatkan customer engagement dan juga brand awareness. Nah, selanjutnya ada promotion strategy. Markija dengan segala fiturnya akan kami buat gratis pada 1 bulan pertama setelah launching. Kemudian di dalam aplikasinya kami juga memproyeksikan bahwa kami telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan partner selama 1 bulan. Selain itu, kami juga akan memberikan diskon untuk paket-paket subscription kami setiap bulannya. Nah, selanjutnya ada sales strategy. Sumber utama pendapatan kami adalah dari subscription pengguna pada aplikasi kami. Untuk dana tambahannya berasal dari advertisement yang dibuat oleh perusahaan. Dan selanjutnya ada kerjasama strategis. Kami merencanakan untuk bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan agar data pengguna dapat lebih cepat diterima oleh perusahaan terkait. Pelayanan Markija dilakukan menggunakan aplikasi dan juga website dengan tujuan bisa mengayomi semua pihak dari berbagai segmen umur. Untuk revenue streamnya sendiri, kami menggunakan model subscription di mana pengguna bisa memilih paket yang mereka inginkan mulai dari 1, 3, 6, dan juga 12 bulan. Kami selaku pelaku bisnis akan turun tangan langsung untuk pekerjaan yang tidak menggunakan skill khusus agar pengeluaran tidak terlalu besar. Dan terakhir, untuk keuangan Markija sendiri, kami optimis akan adanya pertumbuhan tiap tahunnya. Akan tetapi, karena di tahun pertama pasar kami masih baru, kami membuat rencana keuangan yang realistis tetapi masih konservatif.